Halo, selamat pagi, selamat siang, sore, malam. Kembali lagi kita bertemu dengan pokok bahasan subjek, verb, dan objek. Sebenarnya sebuah kalimat bahasa Inggris itu sudah terbagi dalam 3 ruangan, yaitu ruangan subjek, ruangan verb, dan ruangan objek. Kita ambil contoh di sini kalimat kalimat sederhana dengan berbagai macam subjeknya, yaitu subjek I, aku, saya, we, kami, you, anda, engkau, you lagi, kalian, yang dianggap lebih dari satu karena kalian itu berarti lebih dari satu, ramai. Anda sekalian, nah itu arti you di sini, you kalian. Kemudian they, mereka. Kemudian Tom dan Linda, nama orang tapi ada 2, ada temannya, mungkin bisa 3, Tom, Linda, dan Carrie, Tom, Linda, dan Wanto, dan sebagainya. Kemudian ada kata ganti he untuk dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda. Kemudian ada subjek yang sendirian, nama orang sendiri tanpa ada teman, yaitu Tom. Kemudian Linda. Nah, masing-masing di kamar verb isinya to be semua. Makanya di situ saya kasih garis miring to be karena isinya to be. To be, masing-masing to be itu mengikuti subjeknya, sudah dimiliki oleh subjek masing-masing. Contoh, I memiliki to be am. We memiliki to be are. You, anda, to be-nya are. You, kalian, to be-nya are. They, mereka, to be-nya are. Tom and Linda, karena 2 orang, to be-nya are. He, dia laki-laki, to be-nya is. She, dia perempuan, to be-nya is. It, dia benda, to be-nya is. Tom, to be-nya is. Linda, to be-nya is. Kemudian sebelah paling kanan yaitu kamar objek, isinya kata benda. Mau kata benda jamak atau tunggal sama saja, yang penting kata benda, isi dari ruang objek. Jadi kalau dipikir, ruang subjek itu diisi dengan kata ganti atau nama orang. I, we, you, they, Tom and Linda, he, she, it, Tom sendiri, Linda sendiri. Kemudian disusul dengan to be. Nah, sebelah kanan to be paling kanan isinya kata benda. Kita mulai contoh, I'm a doctor. Saya seorang dokter. We are workers. Kami adalah pekerja. You are a magician. Anda seorang pesulap. You are magicians. Kalian adalah para pesulap. They are pilots. Mereka adalah para pilot. Tom and Linda are students. Tom dan Linda adalah siswa. He is a student. Dia itu seorang siswa. She is a bank clerk. Dia itu seorang petugas bank atau kerani bank. It is a snake. Ini nih seekor ular. Tom is a boy. Tom itu seorang anak laki-laki. Linda is a girl. Linda itu seorang anak perempuan. Kita lihat, ada status setiap masing-masing kata ganti di kamar subjek itu. Statusnya ada dibilang pertama tunggal, pertama jamak, kedua tunggal, kedua jamak, ketiga tunggal, ketiga jamak, ketiga tunggal, dan seterusnya. Kita lihat, kita analisa. Kenapa I dibilang pertama tunggal? Karena I dianggap yang berbicara. I dan we itu dianggap orang yang berbicara. Contoh, I am a doctor. I berkata bahwa si I itu adalah seorang siswa. Dia sendiri ngomong tentang dirinya. Nah, maka dia yang berbicara itu dibilang orang pertama atau subjek pertama. Lalu we are workers. We itu mengaku bahwa pekerja-pekerja. We, kami. We yang berbicara berarti dia disebut subjek pertama. Tapi tidak tunggal, dia jamak karena lebih dari satu. Kami, gitu ya. Kita-kita ini, gitu loh. Kemudian
Kedua tunggal, you, Anda, saya ngomong, Anda tuh siapa? Saya ngajak ngomong kepada Anda. Nah, you itu yang mendengarkan, si you adalah orang kedua. Yang berbicara tadi I dan we, sedangkan you itu dianggap orang yang mendengarkan kita bicara, berhadapan dengan si yang berbicara. Berarti dia orang kedua. Lalu karena dia sendiri, Anda atau engkau itu satu orang, dibilang tunggal. Berarti subjek kedua tunggal. Nah, you, kalian, Anda ini, nah itu kedua jamak. Karena Anda, kalian itu artinya Anda. Berarti lebih dari satu. Berarti subjek kedua jamak. Lalu they, itu orang yang kita bicarakan. Orang yang kita omongin. Nah, mereka, karena lebih dari satu disebut jamak. Berarti mereka itu subjek ketiga jamak. Karena mereka yang dibicarakan. Saya bilang lagi, Tom and Linda. Berarti Tom and Linda itu orang ketiga. Tapi jamak karena lebih dari satu. Ada Tom dan Linda. Tom dan Linda itu para siswa loh. Nah, saya berbicara tentang Tom dan Linda. Berarti Tom dan Linda orang yang dibicarakan disebut subjek ketiga. Karena lebih dari satu disebut subjek ketiga jamak. He is a student. Dia tuh seorang siswa. Saya bercerita tentang dia, seorang siswa. Mengatakan dia seorang siswa. Dia yang diceritakan, he, she, it ini yang diceritakan. Berarti dia adalah orang ketiga. Karena dia satu orang, berarti ketiga tunggal. Jadi bisa dilihat, termasuk Tom dan Linda. Apabila kita menyebut kata Tom, Linda, he, she, it, berarti dia termasuk ketiga. Cuma tunggal. Tapi kalau saya bilang Tom dan Linda, maka ketiga jamak. Tom dan Linda itu statusnya ketiga jamak. Subjek ketiga jamak. Sampai di situ. Oke, sekarang kita latihan dulu pengucapan sebelum kita berpisah. Kita mulai ikuti saya. I'm a doctor. We are workers. You are a magician. You are magicians. They are pilots. Tom and Linda are students. Tom and Linda are students. He is a student. She is a bank clerk. It is a snake. Tom is a boy. Linda is a girl. Kita ulangi dari bawah naik ke atas. Linda is a girl. Tom is a boy. It is a snake. She's a bank clerk. He's a student. Tom and Linda are students. They are pilots. You are magicians. You are a magician. We are workers. I'm a doctor. Itu semua kalimat positif. Bagaimana kita membuat, apakah Anda seorang dokter, apakah dia seorang, putarkan saja posisi to be itu di depan subjek. Berarti to be-nya dulu baru subjek. Contoh, am I a doctor? Are we workers? Are you a magician? Are you magicians? Are they pilots? Are Tom and Linda students? Is he a student? Is she a bank clerk? Is it a snake? Is Tom a boy? Is Linda a girl? Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti dimasukkan di bagian line comment di bawah video di YouTube. Oke, goodbye.